Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Iliar, NPM 200110062 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep taubat dan ikhlas, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Yang pertama yaitu tentang definisi taubat dan ikhlas. Taubat adalah at-taubah, suatu upaya yang dilakukan seorang sufi untuk membersihkan dirinya dari segala macam dosa yang menjadi penyebab manusia jauh dari Tuhan. Menurut Al-Junaid, taubat adalah melupakan dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Lalu definisi ikhlas. Ikhlas adalah suci dalam niat, bersih batin dalam beramal, tidak berpura-pura, lurus hati dalam bertindak, jauh dari ria dan kemegahan dalam berlaku berbuat, mengharapkan ridha Allah semata-mata. Ikhlas. Ikhlas di sini yaitu suatu sikap yang dilakukan dalam melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu kecuali keridhaan Allah. Ruang lingkup taubat. 1. Al-Ghazali mengklasifikasikan taubat kepada 3 tingkatan. 2. Macam-macam taubat. 3. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan dosa-dosa yang meminta taubat. 4. Syarat-syarat taubat yang diterima. Al-Ghazali mengklasifikasikan taubat kepada 3 tingkatan. Pertama, meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya dan beralih kepada kebaikan karena takut kepada perintah Allah. 2. Berpindah dari satu situasi yang sudah baik menuju situasi yang lebih baik lagi. 3. Penyesalan yang dilakukan semata-mata karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Macam-macam taubat. 1. Taubat yang diterima. Taubat nasuha adalah kembalinya seseorang dari perilaku dosa ke perilaku yang baik yang dianjurkan Allah. 2. Taubat yang tidak diterima. Ada 2 macam taubat yang tidak akan diterima, yaitu taubat atas kesalahan yang dilakukan di dunia tak kala hukuman telah mengenai dirinya, dan taubat yang dilakukan seorang hamba di akhirat kelak. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan dosa-dosa yang meminta taubat. 1. Dosa karena meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. 2. Dosa anggota tubuh dan dosa hati. 3. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba. Cukup banyak contoh dosa, kedurhakaan dan pelanggaran terhadap hak-hak Allah seperti meninggalkan perintah, mengerjakan sebagian yang dilarang seperti minum khamar, mendengarkan hal-hal yang tidak pantas, menyiksa binatang, menyiksa diri sendiri, dan memboroskan harta serta sebagainya. Syarat-syarat taubat yang diterima. Hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut di masa yang akan datang. Ruang lingkup ikhlas, yaitu yang pertama ada komponen-komponen ikhlas. Komponen-komponen ikhlas ini meliputi tawakal. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah. 2. Sabar. Sabar merupakan bentuk pengendalian diri atau kemampuan menghadapi rintangan, kesulitan, menerima musibah dengan ikhlas dan dapat menahan marah. 3. Syukur. 4. Zuhud. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling kepada sesuatu yang lain. Hal-hal yang merusak ikhlas yaitu 1. Ria. Sifatnya ria memiliki beberapa tingkatan. Jika keseluruhan tujuannya adalah perbuatan ria, maka tentu itu membatalkan ibadah. 2. Takabur. Takabur berasal dari bahasa Arab takabara ya takabaru yang artinya sombong atau membanggakan diri. 3. Khadab. Kata khadab berasal dari kata khadaba artinya marah. Yang terakhir ujub. Sikap ujub atau bangga diri adalah sifat orang yang membanggakan dirinya sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.